Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu ya. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan bagikan channel ini agar kami dapat lebih berkembang dalam memberikan Anda berbagai insight, informasi yang bermanfaat tentunya. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam. Kiranya Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai market review untuk perdagangan hari ini. Perdagangan pertama di awal bulan September ini, tanggal 1 September 2020. Kita mulai dari isu yang terjadi hari ini, bukan isu tapi data ya. Data yang keluar adalah data inflasi yang terjadi pada hari ini, di mana Indonesia mengalami bukan inflasi tapi mengalami deflasi. Anda bisa melihat data soal inflasi di Google. Mungkin hari ini Anda bisa googling mengenai data inflasi hari ini, yang setelah keluarnya data inflasi yang ternyata Indonesia adalah deflasi, malah IHSG pada paruh kedua atau setelah istirahat makan atau istirahat siang market, langsung melonjak rally dengan tinggi. Kita lihat hari ini IHSG diperdagangkan dengan mengalami surplus kenaikan 1,38% atau 72.192 ke angka 5.310.679. Dengan titik terendahnya tadi adalah di 5.219.208. Dan transaksi yang terjadi sebenarnya tidak terlampau banyak, hanya 8,063 triliun dengan 194 saham melemah dan 221 saham menguat. Kalau kita lihat investor asing sendiri sebetulnya tetap mencatatkan total jual bersih atau net foreign sale sebesar 699,04 miliar rupiah. Kemudian kalau kita lihat dari saham-saham yang paling banyak dijual oleh asing, TLKM tetap menduduki peringkat pertama dengan 77,5 miliar. Walaupun TLKM sendiri sebenarnya mengalami kenaikan 40 poin atau 1,4% ke 2.900. Kemudian BBNI mengalami net foreign sale sebesar 60,1 miliar dengan tetap walaupun dijual asing mengalami kenaikan 75 poin atau 1,47% ke 5.175. Yang ketiga adalah Bank Rakyat Indonesia atau BBRI dengan kenaikan 100 poin atau 2,85% ke 3610 dengan total jual bersih 47,3 miliar. Yang berikutnya adalah Gudang Garam dengan total jual bersih 31,9 miliar, tapi tidak terjadi kenaikan maupun penurunan di harga saham Gudang Garam. Dan yang terakhir adalah United Tractor dengan 31,9 miliar juga, dengan kenaikan 2,17% atau 500 poin ke 23.500. Sedangkan saham-saham yang paling banyak dibeli asing hari ini adalah BMRI atau Bank Mandiri dengan 19,8 miliar net foreign buy-nya dengan kenaikan Rp175 atau 2,94% ke 6.125. Sedangkan yang kedua adalah Summarecon atau SMRA dengan 8,5 miliar dan tanpa pergerakan harga. Kemudian ASUS atau Ace Hardware 8,2 miliar dengan kenaikan 40 poin atau 2,59% ke 1585. Sedangkan yang keempat adalah MAPI Mitra Adi Perkasa Indonesia yang mengalami kenaikan 5 poin atau 0,74% ke angka 685 dengan net foreign buy 5,8 miliar. Dan yang terakhir
adalah yang kenaikannya cukup tinggi, yaitu Mayora yang mengalami kenaikan 150 poin atau 6,38% ke 2.500 dengan net foreign buy sebesar 4,6 miliar. Kemudian kalau kita lihat kurs rupiah saat ini diperdagangkan di 14.583, di mana rupiah melemah 12 rupiah atau 0,08%. Sedangkan harga emas naik rebound kembali ke 1989,70 US dollar per troy ounce, tapi harga dirupiahkannya masih 932.879 karena lemahnya US dollar. Kemudian kalau kita lihat dari indeks regional Asia, satu-satunya yang ditutup merah adalah indeks Nikkei 225 Tokyo dengan melemah 0,01% atau tipis sekali 1,690 poin ke 23.138.070. Sedangkan HSI atau Hong Kong atau Hang Seng Index Hong Kong menguat tipis 0,03% atau 7,799 poin ke 25.184.850. Sedangkan Shanghai Composite Index atau SSIC mengalami penguatan 14.930 atau 0,44% ke 3.410.610, dan Straits Times Index Singapura 0,29% atau 7.860 ke 2540.370. Sedangkan market Eropa, FTSE London yang kemarin tutup hari ini dibuka dengan penurunan 1,03% atau 61.160 ke 5.902.410. Sedangkan Xetra DAX Frankfurt mengalami penguatan rebound 0,4% atau 51.160 ke 12.995.730. Dow Jones Future saat ini berada di posisi 28.447 atau menguat 0,11% atau 31 poin. Sedangkan di DXY terus melemah, kali ini sudah berada di bawah titik 92, melemah ke 91.890 atau melemah 0,27%. Melemahnya di DXY bisa jadi akan mengangkat harga komoditi. Kalau kita melihat angka yang terjadi hari ini, maka kecenderungannya 50% adalah hijau besok hari. Karena kalau kita lihat kemungkinan besar dengan melemahnya di DXY, maka seluruh bursa dunia akan mendapatkan dorongan tersendiri untuk menjadi menguat. Kalau kita saksikan besok di Market Outlook, kita akan dapatkan gambaran lebih utuh, lebih detail bagaimana kira-kira pergerakan harga saham besok, karena besok akan kita lihat apakah betul harga komoditi nanti malam akan meningkat, kemudian dengan melemahnya di DXY apakah betul Dow Jones dan market Amerika dan market Eropa akan ditutup menguat juga. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saksikan terus semua insight dan informasi dari carakaya.id. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia.